orang Yahudi itu kaya. Tidak dulu, karena memang sebagian mereka gitu loh. Jadi sudah sejak dulu memang loh, beneran sejak zamannya awal anak-anaknya Yahudi atau anak Bani Israel. Israel itu kan nama lain dari Nabi Yakub. Gitu loh. Israel itu nama lain dari Nabi Yakub. Jadi akhirnya anak-anaknya Nabi Yakub itu disebut Bani Israel. Ada 12 suku. Nah, satu di antaranya Joseph. Yakub kan Jacob. Satu di antaranya Joseph, ada juga Benjamin. Joseph ini itu jadi bendahara kerajaan superpower saat itu. Saya sekarang ya misalnya itu ya kepala bank sentralnya. Jadi orang kaya dan pengatur keuangan ekonomi itu sejak zaman itu, entah berapa ribu atau puluh ribu tahun yang lalu, memang mereka itu sudah balungannya oke. Makanya dalam ayat ini orang-orang Yahudi itu mengatakan, Allahmu itu fakir, kami ini loh sugih, kaya. Sampean kenal George Soros? Kenal George Soros nggak? Tuh, ditanyain. Kita tahu tapi dia enggak. Oh, Pak Ju nggak kenal. Ini sudah levelnya. Kenal George Soros nggak? Buatan Gus. Apa yang kenal? Angkat tangan. Saya kenal tapi dia kenal, Gus. Dengar aja nggak pernah, apalagi kenal. Dengar aja nggak pernah. Zaman mainnya itu loh terlalu kurang jauh mainnya. Mainnya kurang jauh. George Soros. Nah, tak tunjukkan gambarnya sih, ya. Nah, masih punya kuota nggak untuk lihat gambar ini, sampean? Mau kenalan sama George Soros, masa kuota aja? Saya nggak punya kuota untuk lihat gambar. Kadang melihat Facebook yang gratisan aja. Ya. Tak tunjukkan orangnya. Saya. Nah. Pak Wonokoyo ini kok bergaji. Jadi saya ulangi lagi bahwa sejak dulu memang orang-orang Yahudi itu kaya, memang kaya raya beneran, dan itu nggak main-main kayanya itu. Benar-benar sudah menjadi semacam kayak sunatullah bahwa orang Yahudi itu dulu kaya, itu memang sudah begitu. Ini tak tunjukkan ya. Ini namanya George Soros, ini wajahnya. Bentar ya.
Nah, ini orangnya. Ini tuh George Soros. Dia ini seorang pialang saham, seorang investor, seorang pemain besar di bidang falas, valuta asing. George Soros ini, udah kenal nggak tuh? Lihat tuh. George Soros ini juga yang dulu menghancurkan mata uang Indonesia tahun 97-98 yang kemudian berakhir dengan runtuhnya 32 tahun kepemimpinan Pak Harto. Dia juga yang menghancurkan beberapa keuangan atau ekonomi negara-negara di Asia dan Eropa Timur. Orang ini George Soros namanya. Orang kaya. Dia seorang Yahudi. Yahudi. Ya, turunannya si Bani Israel itu. Soge kaya. Nyaris tidak mungkin sampean meskipun sampean kayanya seperti apa ngalahkan si ini. Hampir tidak mungkin. Hampir ya. Itulah. Mungkin butuh waktu sekian puluh atau sekian ratus tahun untuk bisa mengalahkan dia. Kenapa? Bukan karena kalah kaya, tapi karena kekayaan orang Muslim sekarang masih mengikuti sistem perbankan yang dia megang. Sekarang tak tunjukkan lagi ya. Kemudian yang kedua, juga ada yang namanya keluarga Rothschild dan Rockefeller. Ini sama tak kenalkan orang-orang kaya. Ya. Nah, jadi biar kita tahu siapa mereka itu. Ya. Siapa keluarga pemegang keuangan dunia itu siapa? Nah, ini loh. Jadi tak tunjukkan satu biar kita tahu siapa orang terkaya. Jadi orang terkaya di dunia itu bukan kok siapa Bill Gates dan teman-temannya, bukan. Itu baru sekian. Saya tak tunjukkan satu persatu. Nah, ini kenapa saya penting menunjukkan ini, biar kita tahu kalau orang-orang yang ngajak sampean, ayo kita kaya biar menguasai dunia, tak tunjukkan bagaimana sesungguhnya Quran itu sudah menduga sejak dulu, ya. Quran sudah memberikan satu gambaran bagaimana orang Yahudi itu memang diberi kuasa oleh Allah untuk menguasai perekonomian dunia, ya, untuk menguasai perekonomian dunia. Ya. Saya ingin pelan-pelan ini nunjukin kesampaian bagaimana sistem ekonomi dunia itu dipegang. Ini hari ini kita belajar itu ya.
Sebentar, saya carikan gambarnya biar lebih jelas. Nah, ini adalah keluarga Rockefeller. Nah, ini keluarga ini dulu adalah penguasa 3 big company dunia. Sampean mungkin belum pernah mendengar nama-nama ini. Keluarga Rockefeller itu keluarga Yahudi yang turunan orang-orang Jerman. Tapi mereka kebanyakan juga dari Austria, Polandia, dan seterusnya. Keluarga inilah dulur yang menentukan dan mencetak mata uang seluruh dunia. Keluarga ini bukan pemerintahan. Pemerintah dimanapun di dunia ditentukan oleh mereka. Pemilu-pemilu itu pura-pura aja. Semuanya ditentukan oleh mereka. Kalaupun pemilu itu beneran, begitu pemilu selesai, semua pemimpin dua mesti sungkem ke mereka. Kalau enggak, dengan mudah mereka akan menghancurkan ekonominya, kolaps, jatuh. Begitu. Kenapa? Karena seluruh bank sentral, ya, Bank Indonesia itu bukan milik pemerintah loh ya, ingat loh ya. Itu milik mereka. Gitu. Jadi yang menentukan mata uang dolar itu berapa, yuan itu berapa, itu mereka semua ini. Kegayaan orang-orang sekarang mau itu. Dan ada yang namanya 3, mereka ini menguasai 3 sumber kekayaan dunia, yakni 1 Vanguard, 2 BlackRock, ketiga adalah State. Nah, tak tunjukkan gambarnya ya. Ya, selain keluarga Rockefeller, itu juga ada keluarga Rothschild namanya. Dan mereka masih satu rumpun, Yahudi semua, sama. Ini saya bicara saat ini loh ya. Saya bicara saat ini. Ya. Jadi bagaimana sebuah keluarga itu, keluarga Yahudi ini bisa menguasai perekonomian dunia, bisa menguasai seluruh aset perekonomian dunia. Nah ini kalau saya tunjukkan ya, biar sampean tahu. Jadi ini namanya di sini Vanguard ini. Nah ini ada 3, sama lihat ini. Ya, di sini ada State Street, kemudian Vanguard, and BlackRock. Ini semuanya, ini grup-grup ini, JP Morgan Chase, T. Rowe Price, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Capital Group ini adalah pemilik saham hampir seluruh perusahaan-perusahaan besar dunia. Ya, hampir seluruh perusahaan-perusahaan besar dunia. Termasuk Bank Sentral Amerika yang mencetak dolar. Padahal mata uang dolar adalah mata uang yang dijadikan patokan seluruh ekonomi dunia. Artinya naik turunnya dolar kan kemudian mempengaruhi naik turunnya semua harga. Sampai nanti ke harga-harga Lombok sampai. Siapa berarti yang menentukan ekonomi dunia? Apalagi cuma suku cadang mobil, apalagi mobil bekas, semuanya ditentukan oleh ini. Kegayaan, kata mereka. Inilah. Nah, ini. Nah, jadi titik-titik di sini ini, kalau saya lihatkan sampai ini adalah titik-titik di mana perusahaan-perusahaan ini. Nah, ini kecil-kecil ini perusahaan ini. Ini yang memiliki semuanya. Di sini ini nanti sama akan lihat. Kayak misalnya, kalau sampean misalnya mengenal ini, perusahaan-perusahaan ini. Nah ini misalnya, perusahaan-perusahaan ini, saya tunjukkan ya. Perusahaan-perusahaan ini, kalau saya lihat, saya besarkan ini, loh, ada apa aja? Yang sama ini saya misalnya.
Netflix. Sama lihat sekarang Netflix, kan? Tahu Netflix? Netflix itu mulai dari ya kan film Oracle, perusahaan apa, ya kan? Wix, Zoom inilah, Zoom yang kita pakai inilah. Angin sampean milik dia. Facebook, Twitter yang sekarang jadi X, Yahoo, yang zaman pakai itu sampai apa Warner Group, apa Fox, apa Nexon, Konami, Magnite, JP Morgan, ini milik dia semua karena dia nanam saham di sana. Nah, nih ada perusahaan apa yang nggak ada? Mulai makanan, craft, apa itu? Keju apa? Nggak ada, nggak. Seluruh mulai dari brand-brand mobil, semuanya dia penanam saham di sana. Carrefour, Walmart, apa yang enggak? Loh, coba ini semuanya adalah milik dia, Dulur. Apa coba? Kalau dia mau, loh, Visa yang sampean pakai di perbankan semua itu, Mastercard, nah sampai komputer inilah yang sampean pakai. Yang sama pakai komputer yang tablet gaya-gayaan itu loh. Oh ini, inilah milik dia semua. Inilah. Bahkan HP yang sama pakai itu, mulai Redmi, Nokia, Samsung segala macam, itu nyambungnya ke ini, ketiga perusahaan besar tadi itu, Vanguard, BlackRock, ini, nah ini, nyambungnya ke sini nih. Nah inilah nyatunya ke sini nih, Vanguard, BlackRock sama State Street. Dan itu pemiliknya masih, pemiliknya ya tiga itu, keluarga itu. Dua keluarga itu, keluarga besar siapa? Keluarga Rockefeller sama keluarga Rothschild. Coba ngomong bareng. Coba. Loh, sampean biar tahu sampean. Tidak ada perusahaan apapun, ini seluruh kebutuhan manusia, mulai dari transportasi, akomodasi, konsumsi, hotel, semuanya nyatunya ke tiga perusahaan besar investor ini. Vanguard, BlackRock, State Street. Sampai emas-emas yang sampean tambang, semuanya. Karena mereka pemilik saham dari semua itu. Wes lah. Makanya ya Allah, kok nggak sadar-sadar. Inilah. Jadi keluarga ini pemiliknya. Mereka yang mengelola semua itu, menentukan. Akhirnya apa? Seluruh ekonomi dunia, termasuk bank-bank sentral itu, rata-rata pemilik saham utamanya mereka. Sehingga kalau ada pemerintahan di satu negara nggak nurut dikit aja sama mereka, selesai sudah. Sampean tahu Gaddafi. Gaddafi itu, ya ada tiga negara yang tidak mau itu. Gaddafi, Libya itu ya, kemudian Kuba, yakni Fidel Castro, kenal toh? Kenal betul? Kenal betul. Fidel Castro. Buatan Gus. Kok betul. Makanya itu, aja ngelupa pakai dengan ayo kita kaya, ayo kita inilah. Mereka ini ada namanya Fidel Castro. Fidel Castro itu sekarang udah meninggal, digantikan anaknya. Itu presiden dari Kuba. Kuba itu sebuah negara di Amerika Latin. Dia nggak mau pakai ekonomi itu. Diracun, mati sekarang. Gaddafi juga begitu. Dia nggak mau pakai mata uang dolar sebagai patokan. Dia pakai emas tuh. Langsung digerakkan rakyatnya sendiri dihasut, akhirnya terbunuh. Begitu itu caranya. Orang Yahudi. Nah, sudah. Artinya apa? Ketika ayat ini, kita kembali ke ayat ini dulu ya. Ketika ayat ini mengatakan bahwa orang-orang Yahudi sejak dahulu kala mengatakan, "Laqad sami Allah sudah mendengar qaulal ladzina qalu, orang-orang Yahudi yang mengatakan, innallaha faqir. Allah itu fakir, Allah itu enggak punya apa-apa. Nah, saya tunjukkan lagi sama sampean. Ya.
orang ini ya, si George Soros ini waktu diwawancarai dia mengatakan, oh semua orang kok nyalain saya kan hanya nyari duit. Persoalan mereka salah sendiri, fondasi ekonomi mereka itu rentan, sehingga begitu saya goyang sedikit mata uangnya mereka kolaps. Salah sendiri katanya gitu kan. Lalu dia ditanya sama si interviewernya itu, ditanya, kamu George Soros, kamu itu percaya Tuhan nggak sih? Oh enggak, katanya. Enggak. Si George Soros ngomong gitu. Enggak, saya enggak percaya Tuhan, katanya. Jadi memang sejak dulu, jadi orang Yahudi itu tidak semuanya adalah orang yang beragama. Mereka banyak yang ateis juga. Banyak yang ateis juga. Sehingga kembali kepada ini orang dia tidak percaya Tuhan. Karena tidak percaya Tuhan, maka ya semua cara dihalalkan. Lah kita, kalau kemudian percaya sama Allah, lalu kemudian masih berpikir tentang mengejar untuk menyaingi kekayaan mereka, yes, keliru dulu. Kita itu harus jadi orang kaya yang sesungguhnya, yang tidak menggunakan standar kaya mereka kalau mau. Jadi saya ulangi, kita harus menjadi kaya yang mengalahkan kekayaan mereka, tidak dengan cara mengikuti standar kekayaan mereka. Kenapa? Kalau mengikuti standar kekayaan mereka, mesti kalah, wis banyak kalahnya, tidak ada ceritanya. Loh iya, gitu loh. Karena memang saat ini itu seluruh sistem ekonomi sudah dikuasai dengan sistem, dan kita tidak pernah mau keluar dari situ. Caranya gimana? Ya kita harus keluar dari sistem itu. Minimal dengan cara tidak mengikuti pola hidup itu. Gitu loh. Bukan gitu Mas Junet? Iya atau Mas Junet? Yang saya panggil yang agak kriep-kriep. Begitu. Jadi caranya begitu. Seluruh kebutuhan tadi itu adalah hal-hal yang sifatnya lebih banyak keinginan. Jadi mereka mencoba untuk memenuhi keinginan manusia. Sehingga apa? Saya selalu bilang, Islam itu mendasarkan kehidupan pada kebutuhan. Kalau kita fokus dan istiqomah di situ, nggak laku apa yang dorong pada keinginan. Itu aja. Ya. Itu caranya kita menjadi kaya. Balik kepada sabda Nabi bahwa kaya yang sesungguhnya adalah ketika hati manusia selalu merasa cukup. Ya. Sehingga tidak bisa lagi didorong pada keinginan untuk itu tadi. Gitu loh. Jadi kita itu yang namanya saya sebut sebagai Blue Ocean Strategy. Mereka mengatakan Allah itu miskin, padahal Allah lah yang maha kaya. Kitalah yang miskin, gitu loh. Dibalik sama mereka, gitu loh. Jadi itu dulu, makanya di situ di dalam konteks kekinian, ya Allah maha kaya dan kitalah yang miskin. Itu ada disebutkan di dalam satu surat kebalikannya dari ini. Kamu itu manusia, kok melete, sombong. Orang Yahudi sombong dengan begitu. Maka kita pun harus mengikuti apa yang Allah sampaikan. Bahwa manusia itu fakir. Allah lah yang maha kaya. Gitu loh. Coba itu dibuka itu. Enggak, sebagai balasan dari itu. Coba dibuka di surat Fatir ayat 15. Fatir. Surat Fatir yang tadi belum baca gantian. Surat Fatir ayat 15. Izin guys. Nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, maha terpuji. Shadaqallahul azim. Nah, jadi di situ disebutkan ya ayuhan nas antumul fuqara. Wahai manusia, ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara. Kamulah yang fakir. Kamulah yang miskin. Ya. Jadi di situ dimaknai sebagai kamulah yang membutuhkan Allah. Kalimat dasarnya antumul fuqara, kamulah fakir ilallah. Wallahul ghanin, sementara Allah lah yang kaya. Dibalik sama manusia. Gimana itu? Makanya satu contoh yang paling jelas di dalam kebutuhan kita kepada Allah, misalnya ketika kemarin, misalnya Steve Jobs ya, orang yang satu di antara orang paling kaya di dunia. Kemudian pada saat mau mati karena kena kanker sirosis, dia nangis sambil badannya udah kurus gitu. Kekayaannya udah entah berapa ratus triliun sudah. Tapi dia sambil kurus, dia mengatakan gini, baru seperti ini kemudian tampak betapa kekayaan itu ternyata tidaklah berguna ketika sudah manusia menjadi apa? Sakit seperti ini. Udah, baru saat itu baru kaing-kaing. Saya ingin nunjukkan kesampaian satu hadis dulu. Bagaimana Allah ini hadis ini ya. Ini hadis muttafaq alaih sahih. Pak, masih ngikuti saya semua? Masih melek? Sampai baca sendiri dari itu ya. Ini bacaannya. Coba dibaca yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal ghina an kathratil ardi innamal ghina ghinan nafas. Itu sabda Nabi. Ya, sabda Nabi ini sabdanya. Laisal ghina an kathratil ard innamal ghina ghinan nafas. Itu ada dalam Bukhari hadis nomor 6446 sama Muslim hadis nomor 1051. Saya ulangi, sabda Nabi muttafaq alaih, hadis sahih. Rasulullah bersabda. Coba siapa yang siap baca hadis ini? Monggo. Ini loh yang di layar HP saya ini loh. Di layar HP sampean. Coba artinya aja kalau nggak bisa Arabnya. Jin. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa? Monggo. Pak Surana, ya silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kekayaan itu bukan karena banyaknya harta, akan tetapi kekayaan yang sejati ialah kekayaan hati. Pak Surana, siapa yang ngomong gitu itu? Allah. Allah. Masih dibantah gimana? Hehe. Nah. Ini hadisnya jelas, sama lihat. Bukhari nomor 6446, hadis Muslim nomor 1051. Tak sudokno Nabi kita yang sampean peringati maulidnya itu. Terus ngomong apa? Ya, tapi kan kita wis salah. Sama sudah tak tunjukkan wajahnya George Soros, sudah tak tunjukkan keluarga Rockefeller dan Rothschild, sudah tak tunjukkan bagaimana skema dan piramida dari tiga big super big company in the world, Vanguard, BlackRock, State. Tadi apa tadi? Apa? Isa tak ngomong nih yo. Lo harus bisa toh ya. Nanti kan untuk dakwah sampean. Coba ayo bareng-bareng.
Ini tadi loh. Ini loh, tadi ini loh. Ini loh. Kok nggak hafal? Ini loh yang. Nah, ini tadi tak tunjukkan ini loh. Vanguard. Apa tadi? Vanguard. Oh, Soros nama orang. Nama perusahaan besar tadi loh. BlackRock. Vanguard, dan Basicnya apalan tiga ini, apalan tiga ini. Nah, ini loh. Nah, ini. Sorry. Nah, ini dah. BlackRock, Vanguard, sama State Street. Nah, ini. Kalau tadi yang ratusan perusahaan pemenuhan kebutuhan manusia tadi sudahlah. Mulai dari perbankan sampai pesawat yang sampai naiki, Boeing maupun Airbus itu. Ya, kalau Boeing ciptaan yang perusahaan Amerika, Airbus dari Europe tuh milik dia. Hehe. Itu. Nah, yang ini ya kan sudah, karena itu adalah yang kasrotil art yang dimaksud Rasulullah. Sementara kita diminta Allah untuk menjadi yang tadi itu, hinan nafas tadi, kaya yang sejati tadi. Yang ini loh, logikanya gini, sebelum saya akhiri. Logikanya gini, kenapa Rasulullah bersabda gitu? Saya 100% bisa percaya. Kalau sampean dan saya ya sudah yang ini tadi yang saya sebut, sudah yang benar-benar ini, nah ini yang disabdakan Rasulullah ini, yang ini kalimat ini, yang ini, nah biar jelas ini, yang hina nafas ini, innamal hina nafas ini, coba lihat di layar Haman. Kalau yang sampean yang ini, nah ini tak urut ini, nah yang ini innamal hina nafas, begitu nafas sampean itu sudah hina, begitu hati sampean itu sudah merasa cukup, sampean nggak akan lagi membutuhkan apa-apa yang disediakan oleh mereka ini, yang diiming-iming oleh seluruh bentuk ini tadi itu. Ini, oh apa aja ini? Sama nggak mau yang ditawarkan mereka. Otomatis ya sampean lebih kaya dari mereka. Gitu maksudnya Rasulullah itu. Gitu lah. Tadi kan semua semua kebutuhan yang sebenarnya hanyalah berupa keinginan kan disuplai oleh mereka tuh. Yang ini tadi lah. Nah, yang ini itu kan karena semua kebutuhan disuplai oleh mereka. Sehingga kemudian kita itu seolah-olah sangat memerlukan mereka. Tapi begitu kita sudah benar-benar mandiri dengan hinan nafas tadi, dengan satu, kan sama tadi kan ini ya, semua kebutuhan sama disuplai oleh mereka. Padahal sebenarnya kita itu dengan kalimat yang Allah sampaikan tadi, dengan kita sudah benar-benar ini, hinan nafas ini, maka yang kasrotil art ini tidak lagi laku di kita. Artinya berarti kita lebih kaya dari mereka. Itu maksudnya Rasulullah. Karena kita tidak bisa disetir dan dipengaruhi oleh standar kebutuhan mereka. Karena kita punya standar kebutuhan sendiri yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Do you understand? Yes. Ya, insya Allah. Pahim tun? Si angel itu tuturane. Pun matur suwun. Sampai di sini saya rasa cukup ya. Besok kita lanjut tanya jawabnya. Ya, karena memang ini tadi penjelasannya perlu panjang lebar. Supaya apa? Supaya kita tidak termasuk itu tadi. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya bi ghairi haqq wa naqulu dzuqu adzabal harik. Sampai mereka berani membunuh para nabi dengan tanpa alasan. Padahal semua itu akan dicatat oleh Allah.
dan akan disiksa di akhirat. Dzalika bima qaddamat aydikum. Nah, itu semua karena perilaku kalian, bukan karena Allah mendolimi kalian. Bukan, wa'nallaha laisa bidzallamil lil abid. Jadi sekali lagi kita kembali kepada konsep itu tadi itu loh ya. Kita tetap menggunakan hal-hal yang kita perlukan ya, yang mereka ciptakan. Tetap kayak Zoom ini justru kita manfaatkan bukan untuk sesuai kepentingan mereka. Kita manfaatkan untuk kepentingan kita. Zoom untuk ngaji, ya kan? Gitulah. Kita juga pakai Facebook, oke, kita untuk nyebarkan ajaran. Kita pakai mereka, jadi jangan kita yang dipakai mereka, tapi kita yang memakai mereka. Jangan jadi trend follower, tapi jadilah trendsetter. Jangan jadi pengikut tren, tapi jadilah pencipta tren. Jangan bius, tapi jadilah user. Itulah. Jangan yang digunakan, tapi kita yang menggunakan. Itu. Dan itu hanya bisa bila mindset kita sudah mindset Rasulullah. Mindset yang diajarkan oleh beliau dan dipraktekkan. Itu baru kita nanti pakai jas boleh, tapi aku nggak mau disetir mereka bahwa jas itu harus merek misalnya Budi Taylor. Nggak mau saya. Misalnya begitu, merek paling hebat, misalnya merek Budi Taylor, atau misalnya mobil paling hebat, misalnya Juwarno Motors. Enggak. Jadi kita harus pakai punya style sendiri. Ya, ketidaksetujuan pertanyaan kita lanjut besok, insya Allah. Okay. Tetap jaga kesehatan, semangat. Pagi-pagi gini, insya Allah pekan depan mau tak ajak semuanya ke pantai. Kita terapi ngubur diri di pantai, di pasir. Mau? Ayo wes, kalau gitu pekan depan insya Allah kita ngajinya dari pantai sambil ngubur di pantai. Pekan depan. Ya. Ya, pekan depan hari Ahad. Nah, hari Ahad nanti saya insya Allah pagi-pagi kita kok terlalu pagi ya. Ya, enggak apa-apa lah nanti. Pokoknya saya ingin sampean semua sehat. Sehat walafiat. Dengan gerak, dengan jalan, dengan bersepeda, dengan berenang. Kalau nggak punya kolam renang ya gimana sampean berenang? Pak Lidul berenang di mana Pak Lidul? Sampean nggak punya sungai. Mana? Kayak masuk ini Banjarnegara berenang di mana biar sehat? Sungainya batu tok. Kali Serayu yang batu tok ya kebentuk lah man. Tabanan ya orang di sungai. Alhamdulillah Solo banyak Gus. Punya pantai Gus. Jangan di Bengawan Solo Bu Tanti banyak buaya. Beten di Bengawan wonten terus di daerah Boyolali. Ayo belajar berenang biar sehat. Oke. Belajar berenang. Makan buah yang banyak, sayur yang banyak, air yang banyak. Kurangi apa? Kurangi apa? Jangan kurangi nasi lah, nasi baik kok. Kurangi apa? Minyak enak. Minyak itu enak Bu Tanti. Wong ada satu jamaah itu yang kalau ngaji harus ada gorengan kok. Oke, tetap jaga kesehatan dulu, biar kita tetap ngaji minal mahdi lalati. Semoga Allah merahmati kita dengan kesehatan jasmani rohani, dengan rizki yang halalan thayyibah. Amin ya Allah. Dan urusan yang dimudahkan Allah selamat dunia akhirat. Amin. Allahumma fil mu'minina wal mu'minatil muslimin wa Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadaita. Astaghfirullah wa atubu ilaika wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma da'fana al-bala wal waba qadal hasdina min jinni wa syaitan jangku parabana najina. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin Allahumma rfa'na darajatana. Rabbana man faktubna ma syahidina wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana ij'alna muslimin laka wa min dhurriyyatina
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم فاطر السماوات عالم الغيب والشهادة رب أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشر أعوذ بالله من شر البلاء والوباء ودرك الشقاء والسوء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam. اللهم ارحمنا بأخواتنا Terus.